Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu lagi bersama saya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan PAT Matematika. Ya, pembahasan ini merupakan pembahasan lanjutan yang sebelumnya pernah dibahas beberapa soal. Nah, untuk kali ini kita akan membahas soal lanjutannya. Baik, kita langsung saja. Oke. Ya, ini materi dari semester 2 ya. Untuk materi PAT-nya dari semester 2. Berarti dari bilangan berpangkat 3 sampai ke pengolahan dan penyajian data. Oke. Baik, kita langsung saja kita bahas. Oke. Nomor 1. Ya, hasil dari 12 pangkat 3. Seperti kita ketahui bahwa 12 pangkat 3 ya, jika dibuat perkalian itu 12-nya ada 3 kali. 12 dikali 12 dikali 12. Ingat ya, 12 pangkat 3 itu tidak sama dengan 12 dikali 3. Ini tidak sama. Tapi 12 pangkat itu 12 kali 12 kali 12. Kalau masih sulit, lakukan saja perkalian secara bersusun. 2 kali 2 4, 2 kali 1 2, 1 kali 2 2, dan 1 kali 1 1. 4 4 1 144 dikali 12. Oke, kalikan lagi ke bawah. 4 kali 2 8, 2 kali 4 8, dan 2 kali 1 itu 2. 1 kali 4, 1 kali 4, dan 1 kali 1. Jumlahkan 8. 8 tambah 4 12, satunya ke ataskan. 1 tambah 2 3, 3 tambah 4 7, satunya turunkan. 1728. Oke, berarti jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan. Hasil dari 7 pangkat 3 dikali 2 dikurang 8 pangkat 3 dibagi 4. Nah, berarti kita harus melakukan pengelompokan atau asosiasi terlebih dahulu jika menemui bentuk perpangkatan yang digabungkan dengan operasi yang lain. Oke, kita bisa menggunakan sistem mengurung ya. Buat kurung dulu, di sini ada kekuatan kali kurang bagi. Kali sama bagi itu kuat, di sini ada kurang, berarti operasi kurang tidak boleh didahulukan. Berarti kita lakukan saja pengelompokan ya, seperti ini ya. Jadi selesaikan dulu yang di dalam kurung, baru dikurangi yang kurung berikutnya. Oke, 7 pangkat 3 dikali 2. 7 pangkat 3 dikali 2. 7 pangkat 3 itu berarti 7 kali 7 kali 7 ya. 7 kali 7 49. 49 dikali 3. Kalau masih pusing, lakukan saja perkalian ke bawah. 9 kali 3 27, 2-nya ke atas kan. 3 dikali 4 12, ditambah 2 4. Oh, maaf. Mohon maaf. Bukan dikali 3. Harusnya dikali 7. 9 kali 7 63, 6-nya ke atas kan. 7 kali 4 28 tambah 6 itu 343. Jadi 343 dikali 2 dikasih kurung ya, dikurangi 8 pangkat 3. Harusnya kalau dari 1 sampai 10 itu sudah hafal. 8 pangkat 3 berapa, 7 pangkat 3 berapa, 5 pangkat 3 berapa. 8 pangkat 3 sudah dibahas dalam pembahasan sebelumnya ya. Untuk bilangan berpangkat dari 1 sampai 10 itu adalah 512. 8 pangkat 3 dibagi 4. Oke. Sekarang kalikan 343 dikali 2. 6, 8, 6. Ya, 686. Sekarang 512 dibagi 4. 5 bagi 4 1. 1 kali 4 4. 5 kurangi 4 1. 1 bagi 4 gak bisa, turunin satunya. 11 bagi 4 2. 2 kali 4 8. Kurangi 3. 2 bagi 4 8. Sudah ya, menghasilkan 0. Oke, berarti ini 128.
Sekarang kita lakukan operasi pengurangan. 686 dikurangi 128. 6 kurangi 8 gak bisa, jadi 16 kurangi 8, 8. 8 sudah dipinjam, tinggal 7. 7 dikurangi 25. 6 kurangi 1, 5. Hasilnya 558. Oke. Ya. Berarti yang ini. 558. Nih. Lanjutkan berikutnya. Jika akar pangkat 3 dari A itu 18, maka nilai A adalah, berarti kita lakukan saja sebaliknya. Kebalikan dari akar berarti itu adalah pangkat. Kita lakukan saja perpangkatan. Ya. Akar pangkat 3 dari A itu 18, berarti bilangan berapa kalau di akar pangkatkan 3 itu menghasilkan 18. Ya kita tinggal tentukan saja itu sebaliknya. A itu berarti 18 di pangkat 3. A sama dengan 18 dikali 18 dikali 18. 18 dikali 18, 64, 6 ke atas kan, 8 kali 1, 8, tambah 6, 14, 1 kali 8, 1 kali 1, jumlahkan 12, 3, 2, 4 dikali 18, 4 kali 8, 32, 3 ke atas kan, 8 kali 2, 16, tambah 3, 19, ke atas kan, 8 kali 3, 2, 4, tambah 1, 2, 5, 1 kali 4, 1 kali 2, dan 1 kali 3, 2, 13, 6, 8, 5. Hasilnya 5, 8, 3, 2. 5.832. Oke. Ya, yang ini jawabannya. Kita lanjut. Hasil dari 9 tambah 5 dipangkatkan 3 dibagi akar pangkat 3 dari 512. Ini soal kelihatannya sulit, kelihatannya aja padahal sangat mudah untuk diselesaikan. Ya. Modalnya hanya hafal perkalian. Ya. Nah, kelas 5 sudah harus hafal, harus lancar perkalian dari 1 sampai 10. 512. Oke. Kita jumlahkan dulu, dan dalam kurung 9 tambah 5 itu 14, pangkatkan 3 dibagi akar pangkat 3 dari 512. 14 pangkat 3 kalikan saja, 16, 5, 4, 1, 6, 9, 1. Kali 14 lagi, 6 kali 4, 2, 4, 2 nya ke atas kan, 9 kali 4, 3, 6, 3, 8, 3, 4 kali 1, 4, tambah 3, 7. 1 kali 6, 1 ke 9, 1 kali 1. 4, 14, 17, 2, 7, 4, 4. 2, 7, 4, 4 dibagi akar pangkat 3 dari 512 itu harus sudah hafal. 2 temannya sama 8, berarti hasilnya pasti 8. Lakukan saja bagi kurung, 2, 7, 4, 4 dibagi 8. 2 bagi 8 gak bisa, ngambilnya 27. 27 bagi 8, 3. 3 kali 8, 24, gak lebih dari 27. 7 kurangi 4, 3. 3 bagi 8 gak bisa, turunkan 4. 3, 4 bagi 8 itu 4. 4 kali 8, 3, 2. 4 kurangi 2, 2. Dan 2, 4. Bagi 8 itu 3. Ya. Oke, hasilnya jadi 343 ya, 343. Jawabannya yang C. Nah, lanjutkan. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 23 cm. Volume kubus tersebut, ini juga sangat mudah ya. Volume kubus, kita harus sudah hafal bahwa mencari volume kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi, atau S pangkat 3, bisa juga R dikali R dikali R, atau R pangkat 3. Kalau di sini diketahui rusuk berarti jadinya R ya, volume kubus R pangkat 3. R-nya yaitu 23, berarti 23 kali 23 dikali 23. Silahkan hitung ke bawah. Maaf, 23 kali 3, 9, 6, 64. 9, 12, 529 dikali 23. 27, 2, 6, 8, 15, 18, 5, dan 10. 7, 16, 11, 2. Oke, 12.000
167 cm persegi, karena ininya cm dan maaf, cm kubik, dan untuk volume itu ada satuannya adalah pasti kubik. Oke. Ya, lanjutkan untuk nomor 6. Perhatikan gambar berikut volume balok di samping. Oke, volume balok kita juga harus sudah hafal caranya. Volume balok itu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjang yang mana? Cari yang di bawah tapi yang paling panjangnya. Nah, berarti ini nih, panjang. Lebarnya masih di bawah yang ini dan tingginya pasti yang berdiri. Panjangnya yaitu P, L, dan T. P-nya ada berapa satuan? Ada 6. Lebarnya 4 dan tingginya juga 4. Tinggal dikalikan saja. Kali 4 kali 4. 6 kali 4, 24. Dikali 4 juga 24 kali 4, 16. 9. 96. Apa satunya? Kubus satuan. Kubus satuan. Oke. Sembilan puluh 96 kubus satuan. Lanjutkan. Adalah sebuah balok berbentuk persegi panjang dengan panjang sisi 8 cm. Jika tinggi balok 14 cm, ya, volume balok tersebut adalah volume balok. Sama aja, panjang kali lebar kali tinggi. Cari dulu panjangnya berapa, lebarnya dan tingginya juga berapa. Panjangnya 8 cm. Oh iya, ini ada persegi. Kalau persegi pasti panjang dan lebarnya itu sama. Jadi sama, di bawahnya persegi pasti juga ini 8 ya. Tingginya yaitu 14. Berarti panjang dan lebarnya itu sama. Berarti 8 kali 8 dikali 14. 8 kali 8, 64 dikali 14. 64 kali 14. Kalikan 4 kali 4, 16. 1 ke atas kan. 4 kali 6, 24. Tambah 1, 25. 1 kali 4, 1 kali 6. Jumlahkan 6, 9, 8. Hasilnya 896 cm kubik ya. Karena bawahnya persegi, makanya panjang dan lebarnya itu sama. Kalau digambarkan kan, nah kira-kira seperti ini. Ya, gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ini 8, 8 dan 14. Oke. Kita lanjutkan, hasilnya tadi 896. Oke. Kita lanjutkan. Nomor 8. Sebuah kotak mainan berbentuk kubus dengan panjang rusuk 24 cm. Volume kotak mainan tersebut. Aduh. Ini sangat mudah ya, volume kubus. Di sini diketahui rusuk, berarti pakirnya R aja pangkat 3. 24 kali 24 kali 24 ya. Silahkan kalikan 24 kali 24. 4 kali 4 16, 1 ke atas kan. 4 kali 2 8 tambah 1 9. 4 kali 2 8 dan 2 kali 2 4. Tambahkan 6 17 576 kali 20. 576 dikali 24. Kalikan 6 kali 4 24, 2 ke atas kan. 7 kali 4 28 tambah 2 30, 3 ke atas kan. 4 kali 5 20 tambah 3 23. 6 kali 2 12, 1 ke atas kan. 7 kali 2 14 tambah 1 15. 5 kali 2 10 tambah 1 11. Jumlahkan 4 2 8 3 1. 13.824 cm kubik.
Jawabannya ada ya. Lanjutkan nomor 9. Pak Dendi memiliki akuarium berbentuk balok. Ya. Jika luas akuarium tersebut 320 cm persegi dan tingginya 40, volume akuarium tersebut. Oke. Volume balok ya, karena berbentuk balok, panjang dikali lebar dikali tinggi. Ada yang harus digarisbawahi. Ini akuariumnya berbentuk balok, berarti alasnya berbentuk balok. Ya. Alasnya berbentuk balok. Kira-kira seperti ini kalau digambar. Nah, alasnya berbentuk persegi panjang, ya, panjang, lebar dan tinggi. Tingginya ada 40, ya, tetapi panjang dan lebarnya tidak diketahui, hanya diketahui luasnya aja 320. Di bawahnya ini kan berbentuk persegi panjang, sedangkan luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Panjang dikali lebarnya kan nggak ada nih, panjangnya berapa, lebarnya ada, cuma udah ada ya, panjang dikali lebarnya itu 320. Ini kan sama, panjang lebar, ini juga panjang lebar, kalikan. Langsung saja kita tulis di sini 320, gak usah mencari panjang dan lebarnya karena sudah dikalikan ada 320, langsung aja dikalikan dengan tinggi. Jadi 320 kali 40. Kalau ada bilangan 0 yang banyak ini gak usah diikutkan, 32 aja kali 4, nanti tambahkan nolnya 2. 8, 12, 128. Tadi nolnya 2 enggak diikutkan ya. Jadi 12.800 cm kubik hasilnya itu. Sekarang lanjutkan lagi. Gambar berikut yang menunjukkan jaring-jaring kubus ya. Untuk kita tentukan, cari jaring-jaring kubus ya. Jaring-jaring kubus. Syaratnya pasti terdiri dari 6 bidang. Oke. Yang kedua, semua bidang berbentuk persegi. Oke. Itu syaratnya ya, syarat utamanya. Tinggal dilihat aja posisinya. Kira-kira yang A itu coba kita lihat. A itu ada segitiganya nih. Berarti gak mungkin, pasti salah. Yang B mungkin ya, karena berbentuk persegi. Terus kalau yang C itu bentuknya tidak semua persegi, ada yang persegi panjangnya dan pasti tidak mungkin, dan D ini jelas tidak mungkin karena ada lingkarannya. Kemungkinan pasti tinggal hanya B ya. Pasti tinggal B ya jawabannya. Oke, lanjutkan. Perhatikan jaring-jaring kubus berikut ya. Untuk menentukan soal seperti ini itu lumayan butuh imajinasi. Tidak menghitung tapi memerlukan imajinasi. Oke. Boleh kita salin dulu agar lebih mudah. Anggap saja sama. Ya, anggap saja ini sama. Ini nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Pada gambar kubus di samping, pasangan alas dan tutup yang tepat adalah, berarti kalau alas dan tutup ya syaratnya itu ada yang di bawah dan ada yang di atas ya.
Oke, 1 dan 4. Kalau 1 di bawah, kira-kira kalau dilipat 4 pasti di atasnya gak? 3 ke pinggir, 4. Mungkin ya. Yang ini kemungkinan. Sekarang 2 dan 5. 2 dan 5. Oke, 1. 5 kalau ditutup, 2 kalau 2 alas, 5 nggak mungkin jadi tutup. Ya, 5 pasti jadi di pinggir di sini nih. Ya, nomor 5 pasti jadi ke sini. Berarti nggak mungkin ya yang ini. Sekarang 2 dan 4. 2 dan 4. Oh, 4 nggak mungkin. Ya, pasti kalau dilipat akan ke pinggir ke sini. Tidak mungkin. 1 dan 6. 1 dan 6 tidak ya. 6 kalau dilipatkan pasti jadi ke sini. Ya, pasti jadi ke sini. Berarti yang pas itu adalah 1 dan 4. Ya. 1 dan 4. Oke. Ya, butuh imajinasi. Lanjutkan. Pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab untuk dimintai keterangan akan suatu hal. Keterangan. Oke, menyebarkan angket. Di sini ada kata kunci ya. Tanya jawab. Nih, tanya jawab. Dimintai keterangan berarti harus ada berhadapan langsung saling bertanya. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Kalau menyebarkan angket, itu cuma disebar aja, tidak ada interaksi, tidak ada tanya jawab. Menyebarkan kuesioner, itu pun juga sama. Selembar kertas berbentuk kuesioner ataupun dalam formulir online, itu tidak langsung bertanya. Penelitian mungkin, tapi ini penelitian itu lebih detail. Ya, penelitian itu tidak mengacunya, tidak ketanya jawabnya. Ini juga kurang tepat, dan yang paling tepat adalah wawancara, langsung bertanya kepada narasumber ya, mengumpulkan datanya dengan cara bertanya dan dijawab oleh narasumber. Oke, lanjutkan. Penyajian data. Oke. Penyajian data dilakukan untuk diagram ya. Diagram yang kita pelajari di sekolah dasar itu ada diagram garis. Ya, ada diagram garis, ada diagram batang, dan ada diagram lingkaran. Ya, penyajiannya. Diagram garis ada, diagram balok, diagram batang, lingkaran. Berarti kecuali yang bukannya, berarti diagram balok. Ya, kita lanjutkan lagi. Oke. Perhatikan data berikut untuk mengerjakan nomor 14 dan 15 data pekerjaan orang tua siswa kelas 1 sampai 6 SDN Sukabening. Jumlah siswa di SD Sukabening yang diteliti itu ada berapa? Ya. Tinggal dijumlahkan saja. 25 tambah 15, jumlahnya 25, 15, 8, 13, 15 per profesinya, 12, 6, 2 dan 6. Jumlahkan saja. 5 tambah 5, 10 tambah 8, 18, 21, 26, 28, 34, 36, dan 42. Nah, ataskan. 4 tambah 2, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlahnya adalah 102. Jenis pekerjaan orang tua yang paling banyak, ya, lihat aja yang paling banyak. Ini nih yang 25. Berarti adalah petani. Sangat mudah. Kita lanjutkan lagi. Perhatikan tabel berikut untuk mengerjakan nomor 16 dan 17. Daftar penjualan apel selama 15 hari. Ya, ini berbentuknya diagram gambar. Ya. Ada lagi diagram gambar. Tadi tidak tersebut. Ya, berarti satu apel itu mewakili 10 kilo. Dan setengah apel itu mewakili 5 kilo. Sekarang jumlah pembelian pada hari Selasa. Pada hari Selasa itu ada satu apel utuh dan satu apel yang hanya setengah. Berarti 10 ditambah 5. Ini utuhnya 10. Ya. Dan yang sepotongnya hanya 5. Berarti ya ada 15. Itu untuk hari Selasa. Sekarang hari Kamis. Ada 3 yang utuh. Berarti 10 kali 3, 30. Ditambah 1 yang tidak utuh. Hanya setengahnya.
berarti 35. Kita jumlahkan saja 15 ditambah 35, 10. Nah, berarti ada 50. Ya. Selasa dan Kamis dijumlahkan ada 50. Ini ada yang utuhnya 30. Ya. Utuhnya ke sini, ini ya. Hanya setengahnya. Jumlah seluruh penjualan apel selama 6 hari. Ya tinggal jumlahkan saja per harinya. Tadi Selasa dan Kamis udah nih 50, berarti cari yang Senin. 25 ya ini. 2 utuh, 1 ya ini. Nah, berarti tinggal tambah saja 25 ya. 50 tambah 25. Sekarang Rabunya utuh ya, ini ada 20. Jumat juga utuh, ada 3, berarti 30. Oke, jumlahkan 5, 7 tambah 29 tambah 3, 12. Oke, 125 kg. Ya. Kita lanjutkan. Oke. Nah, ini ada data ya, ada sejumlah data. Perhatikan data nilai ulangan siswa. Nah, baiknya ya, ini ditulis dulu. Diurutkan dari nilai yang terendah sampai tertinggi. Lebih enak. Oke, yang terendah. Nah, di sini juga udah ada opsinya, berarti 50 opsinya itu. 60, 70, 80, 90 dan 100. Coba kita hitung ada berapa. Yang 50. 51. Ini jumlah semuanya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. 3 kali 10, 30 siswa. Ya, harus pas 30 siswa. 50 ada berapa? 1, 2, 3. Iya, 50-nya itu ada 3. Oke. Berikutnya, kita ganti warna biar enak. Ya. Sekarang yang 60. 1, 2, 3. Ya. 60 itu ada 3. Sekarang 70. Ada berapa ya? 70. Oke, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 ya. Sekarang yang 80. Oke. 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 80 ada 7. Sekarang yang 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dan terakhir itu yang mendapat nilai 100. Kira-kira ini ada berapa? 1, 2, 3. Ya. Kita jumlahkan, betul kah jumlahnya 100? Oke. 3 tambah 3, 6 tambah 8, 14 tambah 7, 21 tambah 6, 27 tambah 3, 30. Pas ya jumlahnya itu. Nanti cari aja yang ini. 338, 763. 338, 763. Berarti yang A jawabannya. Ya. Banyak siswa yang nilainya kurang dari 90. Berarti 80, 70, 60. Jumlahkan saja sampai sini. Ya. 3 tambah 8, 3 tambah 3, 6. Yang soalnya ini mintanya kurang dari 90, dari 90, berarti 80, 70, 60, 50 yang ada di sini. 7 tambah 8, 15 tambah 3, 18 tambah 3 itu 21. Nilai siswa yang paling banyak diperoleh. Coba, yang ini ada 8 berarti 7
Ya, tuh. Ya, mudah ya. Kalau kita semangat berusaha pasti bisa. Ya. Oke, lanjutkan lagi. Nomor 21. Oke, nomor 21. Panjang rusuk kubus yang memiliki volume 729. Ya, berarti nomor 21 itu kubus, rusuk kubus. Ya, berarti cari aja akar dari volumenya. Ya, akar dari 729. Akar pangkat 3 kalau dibalikan. Ya, karena berapa kali berapa itu yang hasilnya 729. Berarti akar pangkat 3 dari 729 ya, sentimeter kubik. 9 itu temannya sama berapa kemarin? 9 temannya pasti juga sama 9 cm. Berarti jawabannya adalah 9 cm. Nah, mudah. Sekarang nomor 22. Diketahui volume sebuah balok adalah 1080 dengan panjang 9 cm dan lebar 8 cm. Maka tinggi balok tersebut, volume balok, panjang dikali lebar dikali tinggi. Ya. Volumenya sudah diketahui ada 1080, panjangnya ada 9, lebarnya ada 8 dan tingginya belum diketahui. Ya. 1080, 9 kali 8 hasilnya 72 dikali T. Oke, berarti ini 72 dikali berapa sih yang hasilnya 1080? Ibaratnya gini. Misalkan 8 sama dengan 2 dikali T. Berarti T ini berapa dikali 2 yang hasilnya 8, dibalikan saja. 8 dibagi 2, T-nya berarti adalah 4. Ini juga sama, berarti T itu 1080 dibagi 72. Ya. 1080 dibagi 72, bagi kurung saja. 1 bagi 72 gak bisa, 10 bagi 72 gak bisa, berarti 108 bagi 72. Kira-kira ini berapa? 1 atau 2? Kalau 2 kali 70 udah 140, berarti gak mungkin. Berarti ini cuma 1. 72 dikurangi 8 kurangi 2, 6. Dan ini tinggal, enggak 10 kurangi 7, 3. Ini sudah dipenuhi. 36 bagi 72 gak bisa, berarti 360 bagi 72. 2 dikali berapa yang hasilnya 360? Ini pasti 2 dikali 5 yang ujungnya 0. Ya. Kita cek aja kalau masih ragu. 10. Iya betul ya. 160 100, ini 15 cm ya. Ini adalah 15 cm. Gambar di samping merupakan jaring-jaring bangun. Oke, ini ada berapa bidang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bidang ya. Ini ada 6 bidang. Bidangnya ada yang berbentuk persegi panjang. Berarti ini pasti kubus atau balok? Ini pasti balok ya. Karena ada 6 bidang dan bidangnya berbentuk persegi panjang. Dan memenuhi 1 di kanan, 1 di kiri ya. Ini pasti bentuk sebuah balok. Oke. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut ya. Ini juga membutuhkan imajinasi lagi nih. Jika nomor 2 merupakan alas balok, tutup balok ditunjukkan oleh nomor. Tutup balok, berarti cari aja bidang yang 1 bidang kalau tutup. Karena itu pasti sama, ya pasti sejajar. 2 samanya dengan angka 6. Udah aja pasti 6. Ya. Kalau 1 ditutupnya sama pasti sama 4. Kalau 3 ditutupnya pasti sama 5 ya. Lebih mudah kalau balok dibandingkan dengan kubus kalau soal yang seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nomor 23.
Perhatikan diagram batang berikut untuk mengerjakan nomor 25, 26, dan 27. Jumlah sepeda motor yang telah terjual selama tahun 2015 sampai tahun 2018. Oke, kalau ini lebih baik enaknya ditulis aja dulu ya. Enaknya ditulis aja dulu. 2015 berapa sih terjualnya? 2016 berapa? 2017 juga berapa? Sampai tahun 2018. Kita baca. 2015 ini nah, pas di antara 400 dan ini skalanya 200, 400, 600, 800, 1000 sampai 1200. Ya, berarti tengah-tengahnya itu tengah-tengah 200 dan 400 itu 300, tengah-tengah 400, 600, 500. Ini juga tengah-tengahnya pasti 300, ini pasti 500, ini pasti 700, ini pasti 900, dan ini pasti 1100 ya. Sekarang 2015 itu sejajar pas ke angka 500, berarti hasilnya adalah 500. 2016 pasnya di angka berapa ya? Pas di angka 900. Oke, berarti 900 unit. 2017 itu pasnya di angka pasnya di angka 800. Dan terakhir ini pada tahun 2018 itu pasnya di angka 1000. Angka 1000. Maaf. Angka 1000. Angka 1000. Jumlah sepeda motor yang telah terjual dari tahun 2015 sampai 2018 adalah, tinggal dijumlahkan saja. 0, 0, 8 tambah 9, 17, 17 tambah 5, 22. 2-nya ke atas kan. Nah, berarti 3002. Terus ya. Betul ya, 3200 jawabannya. 3200 unit. Jumlah kenaikan penjualan tertinggi terjadi pada tahun ya. Jumlah kenaikan penjualan tertinggi berarti kenaikan itu ada selisih ya. Coba dari 2015 ke 2016. 15, 16, 900, 500. Yang besar kurangi yang kecil ya. 900 kurangi 500 ini 400, berarti kenaikannya. Dari 2016 ke 2017 kenaikannya. Oh, ini justru turun ya. Ini berarti minus sang 2016 9, ini minus 100, justru turun 100. Dan 2017 2018 dari 800 ke 1000 ini 200. Berarti yang tertinggi yaitu dari ini ya, dari 2015 sampai 2016 sampai 400 kenaikannya. Oke. Selisih penjualan pada tahun Selisih penjualan pada tahun 2016 dan 2015 adalah, ya barusan sudah dijawab ya. Selisih itu yang besar kurangi yang kecil. Berarti 900 kurangi 500. Hasilnya yaitu 400.
Perhatikan diagram garis berikut. Kebanyakan nomor 28 sampai 30. Oke, ini ada di soal berikutnya ya. Perhatikan diagram garis berikut untuk mengerjakan soal 28 sampai 30. Berikut adalah diagram garis banyaknya telur ayam yang terjual di toko selama 5 hari. Ini juga mirip dengan yang tadi. Ya. Senin itu berapa? Pas di angka 120. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya. Senin itu pas di angka 120. Ya, ini pas 120. Selasa itu ya di antara 40 dan 60, berarti ini 50 ya. Terus Rabu itu pas di angka ya, pas di angka 100. Terus Kamis itu pasnya di angka ya, ini di angka 70 ya pasnya. Ini pasnya di angka ya, ini pas di angka 70, antara 60 dan 80 pasti 70. Dan terakhir Jumat itu pas di angka maaf. Oke. Dan Jumat itu pasnya ada, tidak terlalu jelas. Jadi nah, ini di antara 80 dan 100. Pas. Oke. Berarti ini angka 90 ya. Karena selisihnya 20, 40, selisih 20, berarti di antaranya pasti jumlahkan bagi 2. Ya. Oke. 80, 120, 50, 170 dan 80. Telur ayam paling banyak terjual pada hari, ya ini berarti hari Senin ya, paling tinggi 120. Jumlah banyaknya telur ayam terjual selama 5 hari, jumlahkan saja. 0, 2 tambah 5 7, 7 tambah 7 14, 14 tambah 8 22. 2-nya ke atas kan. 2 tambah 1 3 tambah 1 4. 420 butir ya. Oke, selisih banyaknya telur ayam terjual pada hari Senin dan Rabu. Senin itu ada 120 ya, Senin ini 120. Dan Rabu itu 100. 120 dikurangi 100 kalau selisih. Berarti ada 20 butir selisihnya. Oke. Kita lanjutkan. Nomor 31. Sebuah kolam berbentuk kubus dengan ukuran panjang rusuk 60 cm telah terisi penuh air. Berapa liter volume air dalam kolam tersebut? Ini berbentuk kubus, volume kubus. Tadi itu di sini ada rusuk, berarti R pangkat 3 ya. 60 dikali 60 dikali 60 karena R-nya adalah 60. Gak usah diikutkan 6-nya, 0-nya, 36 aja, 6 kali 6. Ikutkan lagi kali 60. Tidak usah diikutkan 0-nya, 36 aja kali 6.
3, 6 kali 3 18 tambah 3 21. 216. 23. 216.000 cm kubik. Yang ditanyakan ini adalah liter, ya. Oke, kita bahas kembali, kita ulas lagi mengenai tangga. Oke. Oke, di sini ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Oke, nah kita harus tahu bahwa desimeter kubik, 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Dan sekali loncat kalau yang berbentuk kubik itu adalah 1000. Kalau ke bawah itu dikali 1000, kalau ke atas itu dibagi 1000. Berarti dari sentimeter ke desimeter, karena desimeter kubik itu sama dengan liter. Loncat 1 kali berarti dibagi 1000. Jadi 216.000 dibagi 1000. Ini tidak usah dikoret, coret aja nolnya. Ya. Cari nol yang paling sedikit, sama aja, atas bawah. Berarti tinggal 216 dibagi 1. Hasilnya 216 liter. Ya, hasilnya itu 216 liter. Ya. Lanjutkan. Sebuah akuarium berbentuk balok dengan ukuran panjang 64 cm, lebar 48 cm, dan tinggi 30 cm. Nah. Ya, kalau yang ini kan terisi penuh air ya, berarti tidak usah diapa-apakan. Pas yang nomor 31 itu. Tapi kalau yang nomor 32 itu harus hati-hati karena ada variasi soal di sini. Sebuah akuarium berbentuk balok dengan ukuran panjang 64, lebar 48, dan tinggi 30. Tentukan dulu panjang, lebar, dan tingginya. 64 cm, lebar 48 cm, dan tinggi 30 cm. Akuarium tersebut terisi 3/4 bagiannya. Oh, berarti nggak penuh nih akuariumnya. Berapa mililiter volume air yang harus ditambahkan agar akuarium tersebut penuh? Oke. Ya, sekarang kita hitung dulu yang penuhnya, ya, biar gampang. Penuh. Berarti volumenya yaitu volume apa ini? Balok. Ya. Panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya 64, lebarnya 48, dan tingginya 30. Kalikan saja. 64 kali 48, 4 kali 8 32, 3 nya ke atas kan, 8 kali 6 48 tambah 3 51, 4 kali 4 16, 1 ke atas kan, 6 kali 4 24 tambah 1 25. Jumlahkan 2 7 10 3, 3072 dikali 30. Kali 3 saja, nanti nolnya tambahkan. 6 21, 2, 3 kali 0, 0, tambah 2, 3 kali 3, 9. 9, 2, 1, 6, tambahkan 0-nya. Ini masih, ya betul, sentimeter kubik 92.160. Oke, ini kalau penuh. Sekarang kalau 3/4-nya. Kalau 3/4 bagian. Ya, sama aja, volume balok panjang dikali lebar kali tinggi, tetapi karena diisinya cuma 3/4-nya berarti dikalikan aja 3/4. Ya. Kalau diisi setengahnya kalikan saja setengah. Dikalikan diisinya 1/3-nya kalikan saja 1/3. Panjangnya udah ada 64, ya, dikali 48 dikali 30 dikali 3/4. Ini hitungannya gak usah menghitung karena sudah ada ya. Ini 92.000
160 ya, langsung aja dikali 3/4. Oke. Kalau tidak mau pusing ya, ke bawah dibagi, ke atas dikali, langsung aja ya. Oke, ini kita kotretan di sini ya, biar berarti 9216 dibagi 4. 9 bagi 2, 2 kali 4 8, 1 12 bagi 4 3. Selanjutnya turunin, gak bisa 2 kali turunin ya, 2304 2304 ya. Oke, nolnya tadi gak diajak, berarti tambahkan lagi. Ini udah dibagi ke 4, hasilnya segini. Sekarang kalikan 3 ya, biar gak pusing. 23040 dikali 3, 0 12 ke atas kan, 196, 0 12 196, 69.120 ya. Ini kalau diisi 3/4 nya. Nah, kita garis bawahi yang ini nih. Sebentar, kita kasih warna yang berbeda biar enak ya. Ini tadi hasil yang tadi yang full diisinya. Kalau ini yang cuma 3/4 nya. Berarti gini ceritanya, kalau misalkan berapa mililiter volume air yang harus ditambahkan agar akuarium tersebut penuh ya, penuhnya segini, sedangkan ini cuma ada segini, berarti tinggal kurang aja selisihnya ya, tinggal kurang aja selisihnya. Jadi 92.000, oh maaf, 92.000 92.160 dikurangi 69.120, 0 6 kurangi 24, 0 12 kurangi 9 itu 3, ini tinggal 8 kurangi 6 itu 2 ya. Hasilnya yaitu 23.040 ya. Bisa aja caranya yang pakai 1/4 ya, jadi tinggal cari aja 1/4 nya, tapi biar nggak pusing gini aja ya, karena 1 penuh itu 4/4, ini 3/4 nya, berarti sisanya tinggal 1/4. Ini sentimeter kubik ya. Sekarang yang ditanyakan adalah mililiter. Oke. Ya. Yang ditanyakan adalah berapa mililiter. Nah, seperti kita tahu bahwa 1 mililiter itu sama dengan 1 cm kubik, berarti tidak usah dirubah lagi. Berarti 23.040 mililiter jawabannya ya. Tidak usah dirubah lagi karena cm kubik itu sama dengan mililiter. Kita lanjutkan ke nomor 23. Gambarlah salah satu jaring-jaring bangun kubus yang tepat. Oke. Syaratnya harus saya tahu, tadi sudah dijelaskan, harus ada 6 bidang ya. Harus ada 6 bidang. Oke. Dan semuanya berbentuk kubus.
Kita cari contoh aja. 1, 2, ini ceritanya sama ya, pas aja. 4, nah yang 5-nya kalau 1 di sebelah sini, satunya lagi gak boleh sejajar di sini ya, gak boleh, harus di sisi yang berbeda ya. Sisi berbedanya mau di mana silahkan, mau di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Ceritanya gambarnya di sebelah sini misalkan. Nah ini pasti membentuk sebuah kubus ya, ini pasti membentuk sebuah kubus. Tapi kalau sejajar lagi yang satunya di sini pasti tidak akan bertemu. Ini pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua bidangnya berbentuk persegi dan ada 6 bidang. Pasti jadi jaring-jaring kubus. Mau digambarkan bentuk yang lain silahkan. Misalkan berbentuk seperti ini. Oke. Ini juga sama, jaring-jaring kubus. Nah, ceritanya ini sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Ini juga sama. Ini masuk jaring-jaring kubus. 34. Hey, perhatikan diagram lingkaran berikut. Diagram lingkaran di samping merupakan data penjualan buah-buahan dari toko makmur di bulan Maret 2019. Tentukan berapa persen jumlah buah apel. Oke. Wah, ini ada satu soal yang rumpang, maaf. Ceritanya apel di sini ya. Apel. Oke. Sebentar. Ini ceritanya apel di sebelah sini. Ini apel. Oke, yang ini tidak diketahui ya. Tidak diketahui berarti lain-lain aja ya. Buah yang lain. Oke, diagram lingkaran tersebut merupakan data penjualan buah dari toko makmur di bulan Maret. Tentukan berapa persen jumlah apel. Semua persentase ya, kita berbicara dulu konsepnya. Jumlah persentase itu full adalah 100% kalau dalam persen. Tapi kalau dalam sudut ya atau derajat, atau sudut itu 360 derajat satu lingkaran penuh ini ya. Ini satu lingkaran penuh ya, satu lingkaran itu. Oke, kita sudah belajar di kelas sebelumnya bahwa ini untuk yang ada tanda seperti itu adalah sudut siku-siku dan besarnya itu pasti kalau sudut siku-siku itu adalah 90 derajat ya. Ini pasti 90 derajat. 90 derajat itu berapanya sih dari 360 ya. Kalau 90 derajat per 360 derajat itu kalau dibuat pecahan sederhana itu bagi 90 adalah 1/4. Berarti 1/4-nya lingkaran ini. 1/4-nya dari persentase. Berarti ini persentasenya berapa kalau 1/4-nya ya. Berarti tinggal dicari aja untuk lain-lain itu ya. Untuk lain-lain itu 1/4 dikali 100%. 100 bagi 4 25%. Nah ini pasti 25%. Nah kita hitung sekarang. Oke, sekarang hitung jumlah seluruhnya. Sekarang pisang, pisang berapa persen? 13%. Terus anggur itu 20%. Mangga sekarang, mangga itu 12%. Terus lain-lain ini buahnya gabungan apa aja. Yang lainnya selain ini itu berapa persen? 25% ya. Biar enak ganti aja, jangan lain-lain atuh ya, enak ganti ya.
soalnya ini gak lengkap, kita ganti aja dengan lain-lain, kita ganti aja sama apa ya, enak, durian ya, ganti aja sama durian. Ini durian, misalkan ini durian. Durian 25% ya, yang durian itu karena sudutnya siku-siku berarti 90 derajat, dari 360-nya berarti 1/4-nya, 1/4 lingkarannya, berarti ini 1/4-nya dari persentasenya, 100, 1/4 dikali 100 adalah 25%. Dan terakhir adalah apel tidak diketahui, nanti sisanya aja, jumlahkan 5%, 13 tambah 25, ini 25 tambah 25, 50 tambah 20, 70%. Ulangi, 13 tambah 12, 25 tambah 25, 50 tambah 70. Ini 70%, berarti kalau apel itu sisanya pasti 100% dikurangi 70%, hasilnya 30%. Ya, berapa persen jumlah apel? Sekarang pertanyaannya kita jawab. Pasti sisanya tinggal 30%. Buah apa yang paling laku? Ya lihat aja yang paling besar ininya, besarannya, berarti adalah durian. Ya, seperti itu. Oke, 35. Berikut adalah tabel data kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa SDN Tirta Jaya. Oke, buatlah diagram lingkaran sesuai dengan data di atas dalam satuan persen. Oke. Berarti buat diagram lingkarannya, kita buat persennya dulu ya. Kita jumlahkan, ini berapa sih jumlah siswanya semuanya? 12 tambah 15 itu 27, tambah 9 itu 36, 36 tambah 6 itu berarti 42 tambah 8 ini 50 ya. Sekarang kita cari dulu per bidangnya, berapa siswa sih dalam persentase ya. Oke, dalam persentase pramuka itu ada 12 dari 50 dikali 100%. Oke, berapa ya? 12 per 50, 100 bagi 50, 2 ke bawah dibagi ke atas dikali, 2 kali 12 itu adalah 24% pramuka ya. Terus futsal itu ada 15 dari 50 dikali 100%. 100 dibagi 52, 2 kali 15 itu 30%. Oke, sekarang PMR itu ada 6 dari 50 kali 100%. 100 bagi 52 kali 6, 12%. Terus apa lagi? Oh, taekwondo, maaf kelewat. Taekwondo itu 9 dari 50 dikali 100%. 100 bagi 50, 2 kali 9, 18. Dan terakhir tari. Tari itu 8 dari 50 dikali 100%. 100 bagi 52 kali 8, 16%. Nah, ini tinggal dibuat diagram lingkaran. Ya. Bagaimana cara membuatnya? Oke. Gini. Berarti menggambarnya itu harus menggunakan, coba kita cek dulu ya, pas gak ini 124 tambah 16 berarti 30, 40 udah 30, 70 tambah 18, pas ya 100%. Buatlah diagram lingkaran sesuai dengan data dalam satuan persen. Nah, untuk menentukan derajatnya ya,
untuk menentukan derajatnya berarti kita oke 12, 15, 96. Oh, kesini aja ya, gak apa-apa. 12. Dua belas, 15, 96, 8. Nah, ini 8 ya. Pramuka Futsal Taekwondo PMR. Pramuka. Ini Pramuka Futsal Taekwondo PMR dan tari. Ya, kita cari derajatnya sekarang. Kalau mencari derajat berarti untuk pramuka 12 per tadi jumlahnya 50 dikali 360 ya, 360 berarti 360 bagi 50 ini gak bisa, berarti sederhanakan dulu, coba dibagi dengan 2, 6 coba kita 36 bagi 5 itu menghasilkan 7, 35 ya, ini 7,2 kali 12 ya, 7,2 kali 12 4 14 2 7 4 6 8 86,4 derajat ya. Pramuka 86,4 derajat. Sekarang futsal itu berapa derajat? Untuk nanti digambar di lingkarannya 15 per 50 dikali 360. Coba dibagi 5. Oh maaf, ada kesalahan, ulangi ya. Kita ulangi, di sini ada kesalahan. Berarti ini bagi 2 itu 6 per 25 dikali 360. Hasilnya yaitu tadi 7,2 dikali 6 ya, 2 6 12 1 43,2 43,2 derajat. Sekarang futsal 15 per 50 dikali 360 berarti dibagi 10 aja lebih enak, dibagi 5 aja 3 per 10 kali 360 36 kali 3 berarti ya 6 kali 3 18 108 derajat ya. Pramuka. Sekarang taekwondo. Taekwondo itu 9 per 50 dikali 360. Enaknya dibagi berapa ya? Oh ini nggak bisa berarti 7,2 oh maaf tadi ini betul berarti ya 86, maaf 86,4 ya, karena tidak disederhana. Sebentar, yang pramuka ada kesalahan, tadi ada kesalahan. Oke, 36 maksud saja ini gak usah dihanakan 86,4. 86,4 derajat ini bagi 57,2 dikali 9 18 63 64,8 4,8 derajat PMR
6/50 kali 360. 6/50 kali 360. 7,2 dikali 6 tadi berapa? 7,2 kali 6 12, 143,2. Dan terakhir itu tarik 8/50 kali 360, berarti 7,2 dikali 8 16, 56, 57,6 derajat ya. Kita jumlahkan, kita cek lagi pas gak? 86,4, 108, 64,8, 43,2, dan 57,6. Kita jumlahkan 6 tambah 2 8, 16, 20, 2 ke ataskan, 2 tambah 6 8, 16, 20, 30, 3 tambah 8 11, 11 tambah 6 17, 17 tambah 4 21, 26, 2 ya 360 pas. Berarti diagram lingkarannya oke seperti ini kira-kira. Pramuka itu hampir 90 derajat ya. Pramuka itu berarti di sini ya, pramuka PR saja pramuka. Tadi persentasenya di halaman sebelumnya ada ya, pramuka 24%. Ini 24%. Terus ditambah lagi futsal 108%. Ini lebih dari 90, kira-kira di sini futsal berapa ya? Tadi 30%. Ya. Futsal itu sekitar 30%. Terus taekwondo 64,8. Taekwondo 6 berapa persentasenya? Taekwondo 18%. Taekwondo itu 18%. PMR 43%. Oh 12%. Ini 12%. Dan terakhir tari itu 16%. Ya. Ya, itu ya. Jadi untuk membuat persentasenya di full yang diketahui per jumlah semua siswa dikali 100, kalau membuat derajat untuk membuatnya ini pakai busur derajat itu yang diketahui per jumlah siswa dikali 360 derajat. Ya, mungkin untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.